berhasil semuanya. Semua juga berjalan dengan baik insya Allah gitu aja. Sudah ada komunikasi apa aja sih dengan kondisi yang sudah stabil? Sama Mas Bekti, kalau Mas Bekti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Bekti, karena bisa dibilangin jadi kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa gimana orang jadi kadangnya ini sebenarnya sakit apa enggak sih Pak gitu, dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Bekti, stabil semuanya juga, tapi posisinya Mas Bekti masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter gitu. Kemarin kan anak-anak hadir ya untuk jenguk, reaksinya seperti apa? Alhamdulillah, nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita udah hampir seminggu lebih gak ketemu, aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bukti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu, terus udah gitu dia nama anak juga lupa gitu, aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai nginget, nama-namanya disebutin gitu, terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya, makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bekti sampai detik ini, anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, buat karena memang untuk bikin observasi Mas Bekti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat, dia lebih inget sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi, dia ngajarin nyanyi, kalau ngeliat anak-anaknya dia ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita sama suster-susternya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan, jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi ya happy sih ada anak-anak gitu. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama, hampir seminggu ya? Gimana reaksi mereka berdua? Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu, dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu, setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Kalau yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu rasanya, langsung pengen meluk anak-anaknya gitu sih. Sempat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih kalau bawain apa-apa, udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi gak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi gak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat gitu. Bicaranya masih Normal, alhamdulillah normal banget, pokoknya kayak orang. Makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Buat aku sih masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari dari sebelum keadaannya, terus tiba-tiba sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget gitu. Cara ngomongnya juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A, bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja sebenarnya. Apa? Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah mikir sesuatu, cuma datang kita kayak happy aja, ayah selamat pagi gitu-gitu. Terus nanti dia kaget gitu, terus oh ada bunda gitu. Terus nanti kayak kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Karena ini bukan dibilangin, ini bukan penyakit yang bisa dibilangin baik-baik aja. Dokter pun ini makanya ini keajaiban banget ya, bisa dibilangin ya worriednya ya seorang istri, apapun penyakitnya juga pasti dibilangin sama dokter ini
penyakit penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Ada kemungkinan dalam minggu ini sudah dipindahkan ruangannya ke... Semoga ya, doain aja observasinya karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya dibilangin apa sih, daya apa tuh namanya, yang itu tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bekti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ceritanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter-dokter gitu. Yang memegang dari awal itu. Apa? Udah bisa menghibur, Mbak. Oh iya benar. Dari awal. Sebenarnya Masya Allah sih dari awal itu dia sampai detik ini Mas Bekti cuma kalau saya ingat, dia jam berapa Bun? Jam 9 apa 9 pagi. Pasti ingatnya itu cuma I must go. One walking. Dia bilang gitu. So itu yang pikiran dia udah nggak sabar gitu. Kadang suka aku bilang kenapa? Enggak, aku ini ada kerjaan loh Bun hari ini gini-gini, padahal otaknya dia intinya kerjaan karena dia mikirnya karena dia workaholic juga kan. Workaholic jadinya itu yang dipikirinnya sih sebenarnya gitu. Masih mengingat tanggal 28 nggak sih? Apa? Masih mengingat tanggal 28. Ya dia nggak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia tahu setiap 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya nggak hilang gitu. Tapi insya Allah aku udah punya mikirin lah kalau dia bisa pindah kamar, pengen buat sesuatu yang bikin dia happy gitu. Adila, cukup sulit nggak sih memberikan memori ketika harus mengenali anak-anak kita saat? Enggak kalau itu sih enggak. Aku ya masih seorang ibu kayak ternyata dia nggak ingat, dia lagi flow-nya ke masa lalu gitu. Masa lalu maksudnya dia lagi mikirin masa kecil dia, lagi banyak cerita tentang mamanya, tentang papanya, terus tentang adik-adiknya, main dia, terus nama-nama yang aku baru kenal gitu-gitu. Ya enggak juga sih, ya alhamdulillah dia udah hari keberapa, tiba-tiba hari kelima dia udah nyebut anaknya, anakku di mana, dia ngapain gitu. Hari baru kemarin dokter baru lain, bawa anak ya kesini nggak apa-apa. Iya nanyain terus, udah mulai Daphne di mana, kakak di Abel di mana, terus yang ketiga juga disebut-sebut gitu sih. Berapa persen kalau pemulihannya netizen tentang biaya perobatan ini udah jelas sendiri seperti itu Mbak? Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bekti udah bisa udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku gitu aja. Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bekti itu baik, dan aku berharap semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bekti yang semuanya gila yang benar-benar nggak mau disebut namanya. Aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini, Masya Allah. Kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma nggak pernah menyebut angka. Nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu gimana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit pada kami. Tapi ya realitinya belum, karena Mas Bekti masih observasi terus, perawatan terus gitu. Karena memang masih panjang realitinya. Mas Bekti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok, ya kalau walaupun Mas Bekti more better here gitu, tapi dia misalnya ya masih 20 hari ke depan kata dokter sih gitu. Ya katanya. Mana nih Mbak dulu? Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya. Pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan. Ini tolong nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata
Gak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bekti gitu, tanpa sepengetahuan saya juga gitu. Apa? Tunggu satu. Apa? Ya nggak, kan saya tadi saya ngomong saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bekti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang bener sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya ya udahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu aja. Dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang dimasukin ke rumah sakit atau belum? Nggak tahu ya. Apa maksudnya? Kenapa? Karena dari teman-teman kan udah banyak yang masuk Nanti- artinya kan? Artinya udah ada yang dimasukin ke rumah sakit atau? Oh, saya belum tahu ya, kita bisa nggak bahas itu dulu sih karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas pokoknya Mas Bekti ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya Bun, kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen ya, yang kan karena kita nggak sendiri Mbak gitu kan, ada manajemen yang ya kembalilah, cuma maksudnya kan kita ini kan buat pembayaran gitu loh, ini buat pembayaran, kita nggak bisa nge-share dulu itu yang pasti. Insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bekti gitu loh. Entah berapa nilai yang terkumpul, entah berapa aset yang terjual, entah berapa besar perjuangan yang Mbak Dila, itu menjadi rahasia kami karena percuma juga kalau diumbar kan, hidup itu pasti ada pro dan kontra, Ya, betul. ya kan? Gitu. Kadang kita melakukan hal ini tetap akan ada kontranya. Jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat Dila dan Bekti sekeluarga itu aja. Amin. Mbak Dila ada permintaan nggak sih dari Mbak Bekti, kan sekarang komunikasinya sudah baik. Mereka pengen apa gitu misalnya. Steak. Kalau Mas Bekti emang aneh-aneh aja, kita makanan sih, lebih ke makanan. Dia pengen steak, pengen apa lagi, pokoknya makanan ya. Iya. Kebab kemarin juga ngomong gitu. Terus yang dia ingat kita selalu, dia pengennya staycation, karena kalau setiap kita staycation, Mas Bekti pengen staycation, tapinya Waktunya. yang dia ingin waktunya dia selalu kerja. Jadi kalau ngomongan dia, aku pengen dia ke situ sama anak-anak gitu. Jadi yang aku ngerasa apa ya, Mas Bekti di saat dia pikirannya dia masih belum jernih ini, dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku, oh dia sebenarnya dia pengen gini, ternyata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu Kayak gitu suara ya. hati ya? Suara hati kalau menurut aku gitu. Jadi aku lebih ngedengerin, oh ini maunya ini gitu. Ya nanti kalau udah sehat ya semoga satu persatu apa yang dia inginkan tercapai lah. Amin. Amin. Gitu. Ada kayak aspirasinya gitu kan, itu kenapa sih aku mungkin kayak kurang apa sih, ada batasan-batasan premi atau seperti apa? Nah kalau urusan permanajemenan ini Ibu Jadi Riri ya. asuransi itu nggak pernah ada yang berkata asuransi tidak diklaim ya. Alhamdulillah, tapi kan asuransi itu kan macam-macam tuh tipenya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full. Karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahuinya dan pihak manajemen rumah sakit juga tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa Ada disebutkan jika rencana premi jual itu aset lagi tidak nggak sesuai, sih, Mbak? Mbak? Dari Nggak ada sih. ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena belum cukupin kebutuhan. Enggak sih, insya Allah udah Insya cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga udah tercukupi. Udah cukup. Lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap Kayaknya- udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Karena Ini apa? ya, Tetap tindakan ya? tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah aku ngerasa cukup lah gitu. Oh, jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Udah sih. Banyak dari teman-teman atau dari mana Mbak Dila? Kenapa? Banyak dari teman-teman. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak, segala sesuatu kan yang namanya usaha ya, dari tangan-tangan orang baik ya, dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan gitu, Dari orang-orang yang nggak ya mau disebutin namanya, nggak mau. pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik buat Iya, Mas Bekti betul. itu aja. Kemudian menutup penggalangan dana nggak sih kalau sudah usaha? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, Iya. ya maksudnya kita juga nggak mau itu, nanti pasti kita ngomong yang nggak perlu lagi biar nggak apa yang namanya, biar Iya. jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang
terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita sampai mudah-mudahan tercukupi lah sampai Mas Bekti sehat. Amin, amin. Yang ada di rumah sakit yang kemarin Fadila posting juga, seperti apa sih untuk Fadila sendiri mensupport di rumah sakit orang-orang di belakang Fadila untuk support Abekti juga di rumah sakit. Ngomongin rumah sakit, ngomongin rumah sakit. Oh, Keluarga Mas Bekti maksudnya. Masya Allah ya. Keluarga Mas Bekti terutama keluarganya Masya Allah lah. Dia kan bonding sama keluarganya semuanya bagus ya gitu, deket banget. Jadi sampai detik ini juga kita apapun itu ada komunikasinya gitu. Jadi apapun yang ini kita lakuin kita harus sama-sama dirembukin, apapun yang mau diambil itu kita sama-sama gitu. Ya bagus banget sih sampai detik ini pun saling jaga, saling sip-sipan gitu untuk ngetahuin adiknya gimana kabarnya gitu. Udah itu aja ya. Udah ya itu aja ya. Ada lagi? Tadi ada rencana untuk donasi itu ditargetin nggak berapa jumlahnya baru? Oh, enggak lah, enggak. Kita udah selesai juga, nggak bakal ada nominalnya. Memang kan kalau untuk recovery itu nggak bakal ada nominalnya, apalagi Mas Bekti masih panjang gitu intinya. Jadi untuk sekarang ini saya mau kasih, jadi nggak perlu ada lagi donasi gitu intinya. Uang yang udah masuk udah masukin ke rumah sakit ya? Ya. Belum nanti ya. Belum, kan Nanti bisa di hitung-hitungan. akhir. Intinya masih panjang karena Mas Bekti masih di sini masih 20 hari ke depan gitu. Tapi usaha sama kamu juga pasti yang masih jalan dan itu bisa buat biaya rumah sakit juga usaha-usaha. Untuk usaha kan Bunda kurang tahu ya. Apa Jadi usaha? maksudnya Mas Bekti punya usaha gitu, bisnis. Usaha apa Kalau- aja gitu maksudnya. Kalau bisnis, Mbak Dila memang nggak megang bisnisnya Mas. Kalau Bekti. masalah hal bisnis Mas Bekti banyak bisnisnya di mana-mana. Cuma masalahnya saya nggak tahu, nggak pernah ikut campur. Saya cuma ibu rumah tangga yang megang tentang anak-anak, keuangan rumah, bla bla bla. Itu pokoknya tentang rumah. Kayak kalau untuk posisi yang kayak hal tiba-tiba mendadak begini, ya itu makanya saya putar otak gimana caranya yang terbaik buat Mas Bekti gitu. Intinya. Kemarin juga ada sempat ada statement dari Miss Ajeng, itu kenal gak sih? Apa? Yang lagi ramai itu Miss Ajeng. Oh enggak. Oh, nggak kenal saya siapa dia tuh. Ya. Udah ya itu aja ya. Udah. Mas, makasih banyak ya waktu-waktunya. Mohon maaf, mohon doanya aja. Iya, udah ya. Kayak banyak ini lagi nih kayaknya. Soalnya Mbak Dila ada anak-anak di atas mau ngurusin anak dulu, udah waktunya makan siang. Ibu kan orang yang ceria dalam memenuhi kondisi yang ini yang paling membuat Fadila tersentuh bagian KMB. Sakit. Dia Oh, tersentuh maksudnya apa? Mas Bekti kan biasanya kan rame, Nah. jadi sentuh. Aduh ya Allah sampai detik ini aja alhamdulillah wa syukurilahnya masih rame. Terus suasana ICU kayaknya nggak Iya. pernah sepi. Jadi pertama sadar bener aja dah. langsung bikin kebahagiaan buat Ya semua. nanti dinantikan aja kalau kan saya masih karena ICU saya nggak boleh maksudnya mempublikasikan kondisi Mas Bekti. Kalau nanti pun diperbolehkan nanti aku kasih tahu gimana kondisi Mas Bekti berikutnya gitu. Karena ini aku harus izin juga sama rumah sakit boleh nggak untuk ngasih tahu kabarnya Mas Bekti gitu. Gitu sih. Itu aja ya. Udah ya, udah tuh tadi kan udah. Makasih ya, Bu. Ya. Ya.